Orasi ilmiah. Sebelum orasi ilmiah dimulai, kami akan membacakan CV beliau. Nama beliau Bapak Rudi M. Harahap, AK MM PhD. Beliau adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kontak beliau, email rudi.m.harahap@bpkp.go.id, nomor HP 081291011061, alamat beliau Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 32,5 Banjarbaru. Membership, Chairman of Editorial Board Birokrat menulis, Supervisory Board Member of IASII, Chief of Regional Office at Indonesia, Government International Audit Agency, Member of Beta Gamma Sigma. Education background, D3 Akuntansi STAN pada tahun 1990, D4 Akuntansi STAN 1996, S2 Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara pada tahun 1998, S2 Information System Curtin University Western Australia in 2000, S3 Akuntansi di Auckland University of Technology in 2018, Work Experience Pusat Informasi Pengawasan pada tahun 2010, Sekretariat Utama pada tahun 2014, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan pada tahun 2018, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2019, kemudian perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada tahun 2019, Pusat Informasi Pengawasan pada tahun 2020, dan yang terbaru beliau lolos dalam seleksi Digital Leadership Academy Harvard Kennedy School. Beliau menjadi satu di antara 6 perwakilan Indonesia yang lolos seleksi hingga akhir. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kepada Bapak Rudi M. Harahap, AK MM PhD, disilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terutama para mahasiswa yang di wisuda ke-10. Tadinya rencananya saya mengisi orasi ilmiahnya ketika Dies Natalis tanggal 29 September kemarin, tapi berhalangan datang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili Pak Asisten. Tadinya Pak Gubernur memang sudah schedule ya, tapi lagi ada touring desa dan juga vaksinasi. Nanti mungkin habis dari acara ini saya ikuti juga touringnya Pak Gubernur. Kemudian Bapak Bupati Tanah Laut, Bapak Sukamta, atau yang mewakili Wakil Bupati Tanah Laut, Bapak Birahman atau mewakili. Kemudian Founding Fathers Politeknik Negeri Tanah Laut, Bapak Adriansah, Ketua Dewan Penyantun Politeknik Negeri Tanah Laut, Bapak Syabrin Khalid,
Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut, Ibu Mufrida Zain, unsur Forkom Bimda yang hadir di sini, kemudian Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya para wisudawan dan wisudawati ke-10 Politeknik Negeri Tanah Laut yang akan diwisuda hari ini. Pertama-tama, saya merasa sangat terhormat diundang oleh Ibu Mufrida, dan saya baca bukunya. Tadi Pak Syabdin briefing sekilas. Ibu kita ini adalah juriat ke-7 dari Syekh yang sangat kita hormati, Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari. Kalau boleh saya singkat, Syekh Al-Banjari. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana peran pengembangan pendidikan dari Syekh Al-Banjari sudah ditulis oleh beliau sebagai juriat ke-7-nya, dan saya membaca tadi menarik beberapa simpulan pemikiran-pemikiran dari perspektifnya Al-Banjari, Syekh Al-Banjari, apa yang dimaksud dengan pendidikan. Pertama, pendidikan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh kita semua, baik perorangan maupun kelompok, secara sadar dan terencana. Yang kedua, pendidikan itu merupakan upaya yang bertahap dan berlanjut terus-menerus. Artinya ada milestone, hari ini D3, D4, sarjana, diharapkan S2, sampai nanti S3. Tapi kita harus ingat bahwa pendidikan yang sebenar-benarnya adalah Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan kemudian menurut pemikiran beliau, pendidikan merupakan salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, khalifatullah fil ard, dan sekaligus sebagai ibadah. Pemikiran-pemikiran yang menarik yang perlu kita ulangi lagi pada hari ini, karena waktu saya ditempatkan di sini pertama sekali, sekretaris utama saya juga mengingatkan Kalimantan Selatan adalah tempat yang terhormat di mana pemikiran-pemikiran dari Syekh yang lalu sudah banyak di sini, termasuk yang berkalibernya nasional dan internasional. Kemudian pada hari ini saya akan berbicara dalam orasi ilmi. Mohon maaf Ibu Direktur, sebagai kehormatan juga kami sampaikan bahwa hari ini acara ini kami broadcast secara nasional di BPKP, begitu Bu. Di broadcast lewat YouTube, timnya ada sendiri. Kita punya di BPKP itu namanya Library Cafe. Itu menang award di Kementerian PAN RB waktu tahun 2020 kalau tidak salah. Itu 45 besar, 5 besar LPNK, kita nomor 1. Jadi bagaimana melakukan knowledge sharing, knowledge management dengan pendekatan kultural. Kita gunakan Library Cafe. Nah sekarang yang kurang mungkin kopinya kali Bu ya. Bu Frida harus ada kopinya nih, karena Library Cafe. Jadi nanti bagi undangan diberikan kopi, karena di sini ada kopi yang andalan, kopi Bati-Bati, setahu saya. Pada hari ini, pada orasi ilmiah ini saya akan berbicara tentang pentingnya transformasi digital, digital transformation, dan yang paling utama lagi adalah kepemimpinan virtual atau virtual leadership, dan juga kadang-kadang disebut sebagai kepemimpinan digital, digital leadership.
Para hadirin yang saya hormati, tentu kita sudah paham bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari transformasi digital. Pendidikan dengan adanya pandemi ini sudah banyak berubah jauh dari yang tadinya dominan di kelas menjadi virtual. Kita tidak bisa terbang lagi menggunakan pesawat udara tanpa adanya digital passport, paspor digital yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Dan tentu paspor digital itu menunjukkan bahwa kita sudah vaksin paling tidak 1 dan negatif tes menurut PCR test atau antigen. Banyak lagi juga perkembangan lain. Kalau di anggaran Politeknik Negeri ini karena vertikal juga tentu KPA-nya, direktur sebagai KPA itu harus mengakses Sakti Kemenq Go ID. Approval, usulan itu sudah fully online. Bahkan Kementerian Keuangan sudah menerapkan OTP-nya. Sebentar lagi untuk approval harus dikirim ke dalam SMS HP untuk security. Kemudian juga banyak hal sudah kita bicarakan dalam transformasi digital di krisis pandemi COVID-19 ini. Saya tidak terlalu akan berdiskusi tentang itu karena tentu itu sudah sangat familiar dengan kita. Tapi saya tertarik dengan satu artikel di Harvard Business Review yang ditulis pada Mei 2020, awal-awal pandemi, yang ditulis oleh Becky Frankiewicz. Dia adalah presiden dari Manpower Group North America dan juga seorang pakar pasar tenaga kerja. Bersama dengan Thomas Kamoropremozis, seorang Chief Innovation Officer di Manpower Group. Dia juga adalah profesor psikologi bisnis di Universitas College London dan Columbia University dan juga associate di Harvard Entrepreneurial Finance Lab. Kedua mereka ini menyatakan, seiring dengan industri 4.0, teknologi yang dibuat dan digunakan oleh manusia semakin maju, seperti kita kenal artificial intelligence, robotics, Internet of Things. Tapi kemudian juga muncul real solusi baru menghadapi industri 4.0, 4.0 yang disebut sebagai industri Society 5.0 yang digagas di Jepang. Society 5.0 ini memungkinkan manusia untuk melakukan eksplorasi teknologi yang menyebabkan teknologi menjadi bagian dari manusia yang tidak dapat dihindarkan, tetapi bagaimana kembali memanusiakan manusia. Contohnya pada hari ini saya tidak mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint supaya kembali kita ke manusia. Ketika audiens di depan berbicara tidak asik dengan WhatsApp di masing-masing. Itu bentuk daripada Society 5.0. Karena dengan industri 4.0 kita kebanyakan rapat. Yang rapat siapa, yang main WhatsApp siapa, yang main game kadang-kadang siapa. Ya kan? Nah karena itu sebenarnya yang kita bicarakan yang lagi ke depan bukan lagi industri 4.0 tetapi Society 5.0. Bagaimana kembali memanusiakan manusia. Bagaimana ketika kita di ruangan, di kamar, ya, jangan HP menjadikan jarak, menimbulkan jarak antara suami dengan istri. Kan gitu ya. Sekarang Pak Dewan, Ketua Dewan Penyantun, ya kan, Ibu Direktur harus diingatkan, jangan sampai HP membatasi hubungan kita, gitu kan. Karena tidak bisa lari dari HP, di tengah-tengah dibatasi oleh HP, karena takut ada call penting gitu kan. Atau sampai malam masih main WhatsApp gitu kan. Saya sudah membiasakan HP saya automatic off jam 11.30. Nanti start lagi otomatis itu 4 pagi sebelum subuh. Itu manajemen
Society 5O tadi, supaya saya sehat. Ya, mau bos, mau siapapun, udah jelas tidak bisa dihubungi. Walaupun kadang-kadang takutnya gara-gara pandemi ada berita apa yang penting tidak dapat. Ya, tapi itu sebuah pilihan hidup. Ya. Lanjut. Kata mereka berdua, pada dasarnya transformasi digital itu harus diingat adalah tentang talent manusia, bukan tentang teknologi saja. Sebab manusia harus beradaptasi ke hampir semua teknologi yang ada, baik sekarang maupun masa depan. Namun, kemampuan manusia untuk beradaptasi tersebut bergantung pada talent kita. Teknologi boleh berkembang, tapi tetap manusialah yang sebenarnya mengendalikan teknologi. Saat ini, teknologi inovasi yang paling brilian tidak akan relevan jika kita tidak ahli dalam menggunakan teknologi. Ya, dan suatu idea yang paling brilian pun akan menjadi kurang berguna jika kita tidak bisa mengaplikasikannya bersama teknologi. Kita bisa menjual produk, bisa membuat satu produk makanan yang paling hebat di tanah laut, bisa membuat kopi bati-bati yang Librika bati-bati yang sangat enak, ya. Sekarang itu di dunia itu supply-nya terbatas, harganya salah satu yang termahal di dunia, kopi Librika bati-bati. Tetapi kalau tidak bisa mengemasnya dengan teknologi, tidak bisa menjualnya di dalam platform digital, maka kita akan tertinggal. Produk kita tidak akan laku. Para hadirin sekalian yang saya banggakan, yang paling utama di krisis pandemi COVID ini adalah, yang saya akan bicarakan hari ini adalah peran pemimpin dalam transformasi digital. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemimpin harus berinvestasi pada orang-orang yang dapat membuat teknologi itu berguna. Jelasnya, para pemimpin yang ada di depan dan calon pemimpin yang ada di belakang harus menyadari transformasi digital itu sudah menjadi keharusan. Di Provinsi Kalimantan Timur kita punya grup khusus, langsung Pak Sekda ada di grup itu bersama Pak Fajar, Pak Kadis Kominfo, ya, untuk melakukan transformasi digital di pemerintah provinsi. Dan Bapak sudah merasakan bagaimana tersiksanya dengan teknologi. Di sisi lain ada sisi positifnya, Pak, ya. Lebih disiplin, lebih produktif. Kalau di pemerintah provinsi sekarang, tiap pagi mereka harus presensi. Sama dengan kayak di BPKP. Kita punya aplikasi presensi dan kita harus bikin pagi-pagi activity apa yang kita mau lakukan hari itu. Supaya sore bisa absen. Kalau saya tidak bikin activity, maka saya tidak bisa presensi. Lama-lama itu menjadi culture di mana saya tahu apa yang saya harus kerjakan. Anak-anak buah saya tahu apa yang harus dikerjakan hari itu, tanpa perlu dikejar-kejar. Hari ini di pemerintah provinsi belum sampai activity, baru presensi dan fotonya dipastikan tidak palsu. Masa krisis ini semakin mendekatkan kita dengan teknologi. Karenanya, mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Winston Churchill, kita tidak boleh menyia-nyiakan krisis yang baik. Mungkin krisis pandemi ini adalah hadiah terbesar bagi kita untuk memikirkan kembali talent kita dan memastikan bahwa kita dapat memposisikan diri dalam transformasi digital. Terkait dengan kepemimpinan dalam transformasi digital, kedua penulis yang saya sebut di awal menyarankan beberapa hal penting. Pertama, transformasi digital pada dasarnya adalah kita harus fokus kepada manusia. Pemimpin harus fokus kepada manusia. Teknologi erat kaitannya dengan melakukan lebih banyak sumber daya yang sedikit, dengan uang yang semakin berkurang di pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, yang hanya efektif jika kita menggunakan teknologi dan kita. Disrupsi teknologi yang mengarah pada otomasi telah menyebabkan hilangnya pekerjaan yang usang. Tetapi ingat, otomasi juga telah menciptakan pekerjaan baru bagi manusia. Itulah sebabnya mengapa inovasi
sering dianggap sebagai pemusnahan secara kreatif atau creative destruction. Namun, ide-ide kreatif tersebut sepenuhnya bergantung pada diri kita sendiri. Jika kita dapat memanfaatkan talent kita untuk beradaptasi dan meningkatkan talent kita itu sendiri, kita dapat secara bersamaan meningkatkan teknologi dan juga diri kita sendiri. Kedua, pemimpin harus fokus pada soft skill. Keterampilan untuk menggunakan teknologi utamanya bergantung pada soft skills daripada hard skill. Saat ini, ya, lowongan pekerjaan lebih mengarah kepada cyber security analysis, software expertise, data science, data analytics. Namun, sebenarnya terdapat kebutuhan yang lebih besar lagi akan orang-orang yang dapat dilatih untuk menggunakan teknologi. Oleh karena itu, cara terbaik bagi organisasi adalah dengan berinvestasi ke mereka yang mudah beradaptasi, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, dan mereka-mereka yang fleksibel. Hal ini disebabkan karena kita tidak punya kepastian, kita tidak punya certainty akan kebutuhan teknologi di masa depan. Yang kita miliki adalah uncertainty, ketidakpastian. Hard skill bersifat sementara, tetapi soft skill bersifat permanen. Ketiga, kita harus mendorong perubahan dari atas. Perubahan bottom up, perubahan dari bawah, itu romantik dan intuitif. Tetapi nyatanya perubahan lebih banyak terjadi jika kita mendorongnya dari atas ke bawah, top down. Itu kenapa kalau di BPKP, Kepala BPKP, Deputi-Deputi, Sekretaris Utama, Eselon 1 sudah punya aplikasi mobile, Sadewa namanya, itu dia monitoringnya dari sana. Itu bentuk keteladanan kepemimpinan. Sekarang sedang diterapkan di Pak Sekda, Pak Roy. Ya, supaya nanti para asisten, para kepala dinas, kepala badan itu juga literate. Hal ini bukan berarti kita harus menganut struktur otokratis yang hierarkis. Top down tadi bukan berarti lantas kita menjadi otokratis, diktator, atau hierarkis. Tetapi hal ini masalah sederhana tentang leadership, kepemimpinan. Apakah itu soal kepemimpinan transaksional ataukah transformasional? Dalam konteks transformasi digital, kita tidak dapat mengharapkan perubahan atau peningkatan pada organisasi jika kita tidak menyeleksi dan mengembangkan pemimpin-pemimpin puncak di organisasi dalam transformasi digital. Ketiga, kita harus bertindak berdasarkan data. Saat ini, data difokuskan pada artificial intelligence seperti machine learning. Namun, kemampuan akan artificial intelligence tidak akan langsung menjadi competitive advantage, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang sebenarnya adalah jika kita bisa memanfaatkan data yang kita miliki untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Jika kita tidak dapat memanfaatkan data tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka hal tersebut tidak ada gunanya. Sebagai contoh, Google, Amazon, dan Facebook bisa unggul dibandingkan dengan yang lainnya dikarenakan mereka dapat memanfaatkan data pengguna yang mereka miliki untuk membuat suatu algoritma berdasarkan pengguna. Mereka bertindak berdasarkan data. Oleh karena itu, kita harus mengolah, memelihara, dan memanfaatkan data di masing-masing organisasi kita. Keempat, jika kita tidak bisa gagal dengan cepat, pastikan kita berhasil secara perlahan. Salah satu cara untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini adalah dengan melakukan suatu hal secara cepat. Namun, terdapat trade-off antara kecepatan dan kualitas. Karenanya, kita sebagai pemimpin harus toleran terhadap kegagalan. Kita harus berani gagal dengan cepat dan belajar dari kegagalan tersebut. Namun, karena kultur kita, jika kita tidak mempunyai kultur untuk mentolerir kegagalan, kita boleh memilih berhasil secara perlahan. Jadi kalau kita tidak berani gagal dengan cepat, pilih berhasil secara perlahan. Pada akhirnya, kegagalan hanyalah suatu strategi untuk sukses di jangka panjang.
Karenanya, jika kita memilih strategi lain, pastikan kita mencapainya. Semua adalah keputusan kita, baik melakukan suatu hal secara cepat maupun perlahan, dengan harapan pada akhirnya kita dapat berhasil. Para hadirin yang saya hormati, transformasi digital juga mengubah cara kita memimpin ketika pegawai kini bekerja secara hybrid, work from home, work from office, bahkan work from anywhere. Kini, pemimpin tidak dapat lagi secara reguler bertemu secara langsung dengan timnya. Wajah face to face. Karenanya, kita memerlukan perubahan gaya kepemimpinan, leadership style, yang menyesuaikan diri dengan transformasi digital. Gaya kepemimpinan tersebut disebut sebagai virtual leadership style. Namun, menjadi virtual leader dalam virtual leadership bukanlah hal yang mudah. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan seorang virtual leader sehingga dia berhasil dalam kepemimpinan virtual. Pertama, seorang virtual leader itu melakukan komunikasi dengan metode yang tepat, dengan metode dan alat yang tepat. Seorang virtual leader harus open, terbuka, dan fleksibel dengan tools komunikasi yang ada dan berkembang. Ia menyesuaikannya dengan kebutuhan. Beberapa tool komunikasi yang dapat digunakan seorang virtual leaders itu contohnya adalah pesan singkat, SMS, WhatsApp dan sejenisnya, email, video, telepon, ya, voice call. Pesan singkat efektif, ini harus diingat. Pesan singkat efektif digunakan sebagai tools untuk mengkonfirmasi kemajuan pengerjaan dan pengkoordinasian suatu jadwal. Email efektif digunakan untuk tools memberikan pesan dan arahan yang detail. Video efektif digunakan sebagai tools untuk melakukan rapat dengan beberapa orang. Telepon, voice call efektif digunakan sebagai tool untuk percakapan sensitif. Jadi, seorang pemimpin harus ingat tools mana yang harus digunakan. Jangan sampai menggunakan tools yang sensitif, menggunakan WhatsApp teks. Akhirnya berantem, ya. Akhirnya yang timbul jadi hater, saling benci, ya. Kita seorang pemimpin, apalagi mahasiswa kemarin sudah merasakan bikin skripsi, jangan sampai pengen komunikasi kepada gurunya atau dosennya, janjian itu tidak tepat menggunakan toolsnya, ya. Harus gunakan hal-hal yang tepat ketika kita ingin menjadi sukses. Kedua, pemimpin itu yang sukses dalam virtual leadership itu adalah melakukan komunikasi secara jelas dan tepat. Gaya bekerja hibrid memiliki beberapa hambatan seperti tidak dapat menangkap isyarat tubuh lawan bicara kita atau tidak dapat mengetahui ketika tim kita sendiri sedang bermasalah. Permasalahan pribadi keluarga atau permasalahan di kantor atau permasalahan tetangganya atau permasalahan pacarnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut oleh seorang virtual leader. Yaitu A. Seorang virtual leader menetapkan cara komunikasi berdasarkan kenyamanan tim sebelum melakukannya. Dia harus memilih apakah komunikasi ketika Zoom dengan kamera menyala atau kamera yang mati. Comfortable itu harus diciptakan dalam komunikasi dengan tim. Kenyamanan. B. Seorang pemimpin harus memiliki rencana atau agenda. Itu sangat penting sekali dalam virtual leadership. Seperti topik yang akan dibahas, tujuan, dan rencana aksi yang akan dilakukan agar arahan yang diberikan jelas. Jadi model kepemimpinan ujuk-ujuk dalam virtual leadership itu sudah tidak bisa lagi. Mengukur pemahaman tim akan hal yang kita komunikasikan. Monitoring harus dilakukan oleh pemimpin. D. Mendengarkan masalah yang dialami tim tanpa berusaha memecahkan masalah tersebut kecuali tim meminta pendapat. D. Menjadi transparan. Ini agak susah ya di dalam kultur kita. Menjadi transparan akan perubahan yang terjadi dengan gaya bekerja hibrid, baik yang sifatnya personal maupun profesional.
Kata KPK, jujur itu hebat, itu adalah transparan. Nah, itu dari segi komunikasi. Sekarang ketiga, pemimpin yang ingin berhasil dalam virtual leadership itu harus memprioritaskan pembangunan dan pembinaan hubungan. Virtual leader dapat selalu membangun dan membina suasana kerja yang kondusif. Untuk membangun dan membina suasana kerja tersebut, kita bisa mengagendakan video conference untuk memberikan selamat ulang tahun kepada anggota tim kita, selamat kepada anak-anaknya yang berhasil lulus, kemudian pernyataan kedukaan, kemudian kita merayakan progres-progres kecil yang kita rasakan. Keempat, virtual leader harus membuat tim merasa diperhatikan. Virtual leader dapat membuat tim merasa diperhatikan dan dengan cara membuat virtual jam kerja, menginformasikan kepada tim akan waktu-waktu untuk tertentu yang dapat dihubungi, menjadwalkan one-on-one check dalam rapat, dan mendorong feedback dari tim akan suatu topik diskusi. Kemudian, ini juga sangat penting. Seorang virtual leader yang berhasil, yang saya uraikan di awal, ya, harus punya manajemen waktu. Seorang leader, virtual leader yang berhasil harus mampu menjaga diri. Menjadi virtual leader itu membutuhkan mental dan fisik yang sehat. Oleh karena itu, kita perlu mengambil jeda, memperhatikan postur kerja kita, memperbanyak minum air putih, dan memilih rekan kerja yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Demikian pesan yang saya sampaikan pada orasi ilmiah di hadapan Sivitas Akademika Politeknik Negeri Tanah Laut pada wisuda ke-10 ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwasannya transformasi digital adalah tentang talent manusia dan bukan soal teknologi saja. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.